udah ciuman, pacar saya itu ngegerayangin badan saya. Ya udah, kita lost control lah berdua. Kalau sering sih malah kalau misalnya saya suka, ya udah saya minta lama loh kayak gitu tuh. Ada. Gak mau sebentar, jadi kalau misalnya sebentar saya yang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Keong. Kali ini saya akan menjadi host di podcast Sandi Keong. Oke, buat teman-teman semua yang mempunyai cerita-cerita atau pengalaman tentang kehidupannya yang tentunya seru, bisa hubungi di Facebook, Instagram, nanti ada di bawah sini ya. Jadi nanti apabila tim Sandi Keong tertarik dengan cerita-cerita kalian semua, maka tim Sandi Keong akan menghubungi Anda. Dan tidak mau berlama-lama lagi, saya malam ini kedatangan tamu. Ini dia, Mbak Pani. Selamat malam Mbak Pani. Malam. Ya. Gimana kabarnya Mbak Pani? Sehat? Alhamdulillah. Dan sebelum Mbak Pani cerita lebih lanjut, saya disclaimer dulu ya. Bagi Anda yang berusia di bawah 18 tahun, cukup sampai di sini aja nonton videonya ya. Karena ini cerita yang khusus untuk U18 ke atas, oke? Jadi malam ini mau cerita apa Bu Pani ini? Kebetulan saya mau cerita kehidupan saya ya. Tentang ya kenapa saya bisa ikut aplikasi hijau lah ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, jadi saya mau jelasin dulu nih. Jadi saya kemarin-kemarin kan mau nyari narasumber beserta tim, karena ini syuting pertama. Jadi kan saya nyoba-nyoba nyari tentang ini. Nah, dapatlah si Mbak Pani ini yang bersedia untuk bercerita kenapa sih dia sampai mau apa ya gitu, atau bahasa kasarnya dan sampailah beliau di sini. Iya, silakan Mbak Pani dilanjut. Jadi awal ceritanya gini ya, pas masih sekolah ya, saya pernah pacaran sama cowok kurang lebih 1 tahun. Terus awal mulanya sih saya nggak gimana ya, pacaran cuma pacaran biasa aja. Jangankan buat berhubungan badan, ciuman, pegang tangan aja takut banget rasanya. Cuman waktu itu ada suatu momen ya, saya itu diajak ke rumah orang tuanya. Iya, ke rumahnya gitu ya? Iya, ke rumahnya. Posisinya itu nggak ada keluarganya, orang tuanya juga kebetulan kerja. Iya. Pulangnya Itu sore. maaf dipotong ya. Itu kejadiannya waktu kapan sih? Maksudnya pas lagi pacarannya itu dan diajak ke rumahnya itu pas kapan? Waktu pulang sekolah. Oh, masih sekolah. Iya. Waktu pulang sekolah. Jadi saya itu diajak ke rumahnya. Terus pas kebetulan di rumahnya itu orang tuanya lagi kerja, pulangnya sore. Iya. Terus kebetulan juga dia itu kan anak satu-satunya, nggak ada lagi. Posisi rumahnya sepi kan. Nah di situ waktu itu pas banget lagi hujan. Saya nggak lama di situ, posisi hujan. Awal mulanya nggak gimana-gimana, jadi kayak ya pacaran biasa aja ya. Saya ngobrol terus nemenin dia main game. Nggak selang lama, terus pacar saya itu ngajak ciuman, awalnya ngajak ciuman. Saya kan nggak mau ya, takut. Karena gimana ya, soalnya saya belum pernah ciuman, baru kali itu. Iya. Terus pacar saya itu kayak gimana sih, janji ya nggak bakalan ninggalin saya lah, ngobrol 1000 janji. Terus kan saya jadi percaya ya. Ya udah, di situ saya ciuman. Udah ciuman, pacar saya itu ngegerayangin badan saya.
ya kita lost control lah berdua. Ya itu juga karena terbawa suasana kan. Tapi setelah berhubungan badan, saya tuh nangis ya karena Nyesel gitu ya? Iya nyesel. Jadi selain nyesel kan saya takut hamil ya. Udah takut hamil. Terus apa ya, merasa bersalah juga sama orang tua. Iya sih. Nah itu jadi ada sangkut pautnya itu gimana itu? Kok bisa sampai Pani ini sampai gitu? Iya jadi kan cerita selanjutnya itu jadi gini. Pas berjalannya waktu, dia itu apa ya, janji-janjinya itu nggak dia tepatin. Nyatanya dia itu selingkuh sama temen sekolah. Oh jadi dari sekolah lain sih gitu, dari sekolah lain. Motivasinya karena apa ya? Karena sakit hati sakit ya? hati. Oh ya, Jadi sakit hati ya. Terus setelah itu saya putuskan sama dia. Terus saya sakit hati, ya udah yang tadinya saya itu pendiam, bisa dibilang pendiam lah. Terus jadi saya barbar banget, saya pacarin tuh teman-temannya, biar dia sakit hati. Oh, teman-temannya itu dipacarin? Iya, saya pacarin. Terus jadi kayak gimana ya? Saya hubungan badan itu apa? Saya ngelakuin seks itu bisa dibilang 1 minggu itu ada 2 kali. Karena jadi kebutuhan ya. Oh itu pas masih sekolah itu? Iya. Nah udah gitu setelah saya lulus sekolah kan saya kerja ya di salah satu perusahaan makanan. Udah saya kerja, saya hubungan sama cowok yang emang niat mau serius. Saya nikah. Saya nikah udah hampir 2 tahun. Saya nikah 2 tahun. Setelah itu suami saya malah ketahuan selingkuh. Abang tahu kali gimana rasanya diselingkuhin, sakit banget. Jadi itu kejadian udah kedua kali gitu. Waktu saya pacaran saya diselingkuhin, terus udah jadi udah punya suami saya diselingkuhin lagi. Terus saya sakit hati kan, karena dia berapa kali ya ketahuan selingkuh itu udah sering banget. Terus sekarang masih sama suaminya? Enggak, jadi di situ saya memutuskan untuk bercerai sama suami. Oh, jadi sekarang single parent apa gimana? Sekarang ini? Iya. Single parent? Ya, jadi gini ya, setelah saya memutuskan untuk bercerai, gimana ya, bang saya trauma dong untuk membuka hati saya lagi kan. Jadi di situ saya memutuskan untuk suka sama cowok itu cuma karena uang. Saya menutup hati untuk membuka buat cowok lagi. Jadi kayak ya udah, yang saya pikirin itu cuma uang aja. Nggak ada cinta-cinta. Udah nggak ada cinta-cintaan? Nggak ada, karena saya udah mati rasa. Iya, karena trauma ya, bisa dibilang trauma. Sakit ya diselingkuhin terus. Iya sih. Terus Cuman setelah itu kalau boleh ngasih masukan, masih banyak kok laki-laki yang benar gitu. mungkin ya, Iya. memang nggak semua, cuman yang saya temuin itu ya selalu kayak gitu. Dan setelah itu saya mutusin buat ya saya coba aplikasi. Itu kenal aplikasi itu tuh dari teman kah gimana sih? Iya. Kok bisa tahu gitu? Dari teman, karena faktor ekonomi juga ya, jadi saya terpaksa buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Bapak nih kalau boleh tahu, Bapak ini asalnya dari mana sih? Saya asal dari terus saya sekarang tinggal di. Iya, pantesan. Kenapa? Ya cewek-cewek sana kan cantik-cantik gitu. Nanti kapan nakal? Enggak lah. Jadi saya coba aplikasi itu ya mas. Jadi gini, buat nutupin kebutuhan saya juga lakuin itu, terpaksa kan waktu itu kan emang kebetulan COVID juga. Oh, pas pertama kali Ya, itu pas COVID. COVID. Jangankan orang kerja
gitu, yang kerja aja kan banyak yang keluar kan. Iya benar, pas emang zaman Jadi Covid susah banget cari banyak kerjaan, ya yang udah saya terpaksa. mau kerja susah, Iya. boro-boro perusahaan mau nerimain kan banyak yang diberhentikan. Yang ada dikeluarin. Iya benar. Iya, makanya saya terpaksa. Oh berarti belum lama dong ya, sekitar 2018-2019 ya Covid ya kan? 2009 akhir deh kalau nggak salah, Desember Covid tuh. Ya pokoknya pas Covid itu. Nah, maaf banget nih mau nanya lagi. Itu pas dapat pelanggan pertama, gimana perasaannya itu? Kalau awalnya saya gimana ya? Karena emang udah sering ngelakuin itu juga ya. Ya udah pengalaman Ya, lah kalau masalah emang. udah kebetulan juga ya, rasa takut ada, cuman karena saya terbiasa aja, udah saya coba puasin tamu saya aja. Berapa ini nominalnya, boleh sebutin? Kalau itu juga kalau mau disebutin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Awalnya itu 500.000. Lumayan juga ya. Iya, kalau sekarang ada yang 1 juta. Gimana pinter saya aja sih. Itu kalau boleh tahu satu malam paling banyak dapat berapa pelanggan sih? Ada 6. Kalau paling sedikit itu ya 2 sampai 3. Suka dukanya, maksudnya dukanya apa ya? Dapat pelanggan yang aneh gitu. Ya, Ada nggak sih? Ada yang kayak hiper ya. Uh-huh. Karena kita kalau ngeladenin orang hiper itu harus kayak gimana coba. Dia kan emang nafsunya lebih tinggi dari biasanya kan. Ya kan, itu emang berkali-kali apa cuman satu kali aja? Satu kali aja ya, berarti. Oh jadi misalnya 500 satu kali. Kalau 2 kali ya. Oh nambah. Tambah lagi dong. Oh, iya. Ya saya juga bang, jadi kayak enggak ini ya, kalau sekarang tuh jadi kayak sebenarnya tiap malam juga saya sering nangis ya, karena capek juga kerja kayak gini. Sebenarnya saya nggak mau, cuma karena terpaksa kan. Karena faktor ekonomi juga kan ya. Iya. Sekarang punya anak nggak, Mbak? Belum. Pani belum punya anak. Saya belum punya anak. Berarti keluarga di kampung tahu nggak kalau, maksudnya keluarga di kampung Bapak ini kerja apa gimana di kota ini? Mereka taunya saya kerja ya. Kalau mereka tahu saya, nggak mungkin dong. Iya. Saya cuman ini ya, maksudnya bukannya mau menceramahi atau merasa lebih pintar gitu ya. Ya, saya nggak memandang buruk setiap kerjaan seseorang gitu ya. Kenapa mereka melakukan hal-hal seperti itu? Pasti kan ada background di balik ininya, di balik kisah kehidupannya yang kita tidak tahu gitu kan. Saya tidak pernah menjudge seseorang karena kerjaannya, maaf mereka sendirilah. Cuman kadang suka miris gitu. Di dalam hati cuman paling berharap mudah-mudahan mereka berubah gitu suatu saat nanti. Ada nggak sih keinginan untuk bertobat gitu? Sebenarnya dari sekarang juga saya udah pengen kayak ngehidupin apa ya, kayak pengen jalanin hidup yang seperti yang lain aja gitu, yang pada umumnya aja ya. Kayak punya suami yang benar. Oh iya. Punya suami yang emang benar-benar tanggung jawab gitu. Cuman kadang ya emang kayak gitu. Iya. Trauma ya. Iya, udah trauma. Tapi pengen berhenti, sebenarnya saya pengen berhenti, makanya kenapa saya curhat di podcast ini tuh. Saya pengen berhenti. Saya udah capek. Diri itu sebenarnya nggak enak loh. Iya. Andaikan nanti suatu saat nanti nih atau dekat-dekat ini Mbak Pani ini dapat gitu laki-laki yang bener gitu dan mau menikahi, mau serius lah intinya, mau bener-bener itu mau mulai lagi berumah tangga gitu. Insya Allah mau ya, saya mau, yang penting dia mau menerima saya. Iya. Karena saya kan kayak gini. Iya. Apa masih ada gitu, kayak gitu aja, apa masih ada laki-laki yang mau terima saya dengan ya masa lalu saya yang seperti ini.
Saya cuma bisa doain yang terbaik buat Mbak Pani ya. Agak kurang ini sih pertanyaannya. Pernah dapat pelanggan dari luar negeri kah? Apa cuma cowok-cowok lokal yang Saya nggak mau orang luar negeri. Kenapa? Karena cerita orang itu kayak gimana ya, jadi Apa, karena- emang saya nggak pernah. Karena besar-besar kah? Karena ya beda katanya, pokoknya kayak gitu, jadi saya nggak mau. Enggak mau, berarti sukanya yang maksudnya yang hanya menerima yang cowok lokal aja gitu ya, Iya. cowok-cowok. Karena lagian emang ceritanya saya belum lama banget ya. Saya sih cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Mbak Pani ini. Mudah-mudahan kedepannya hidupnya bisa lebih baik lagi ya. Amin. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih ini sama Mbak Pani karena udah mau berbagi cerita. Jadi bisa jadi pelajaran buat teman-teman kita di rumah gitu, biar agar jangan sampai Jangan sampai kayak terjerumus kayak Mbak Pani gitu ya. Iya. Cukup Mbak Pani aja, bener nggak? Iya. Iya. Dan saya berharap sih Mbak Pani bisa berubah karena sayang, cantik loh beliau loh, cantik orangnya, cantik, baik, terus sopan. Kok bisa gitu ya? Mungkin mereka Mbak Pani ini kan punya alasan ya. Ada lagi yang mau diceritain Mbak Pani? Udah kali ya. Udah, itu aja. Ya. Terus motivasinya bercerita di Sandi Keong ini dengan dipublikasikan tentunya apa sih motivasinya? Ya karena selain saya nggak punya teman curhat ya, saya juga bingung ya mau cerita ke siapa, makanya saya mau cerita ke sini. Saya sebenarnya capek gitu, nggak mau, saya nggak mau kayak gini aja. Saya pengen hidup saya jauh lebih baik lagi gitu. Iya. Apa pesan-pesan buat teman-teman di rumah biar mereka ambil pelajaran dari kisah ini? Pokoknya jangan kayak saya ya, jalani hidup itu ya apa adanya aja. Dan jangan mau dibodohi sama Iya, laki-laki jangan ya. mau dibodohi sama Apalagi laki-laki. yang masih virgin nih. Jangan. Soalnya rayuan laki-laki itu Tuh. bisa merusak Betul. diri kita. Intinya buat perempuan ya harus bisa jaga diri. Mbak Pani menjalani kehidupan seperti ini menikmati nggak sih? Maksudnya ketika Mbak Pani menjajakan diri terus ada yang mau gitu, itu menikmati nggak? Maksudnya kan kalau kita sama suami istri saling menikmati gitu kan, kalau berhubungan kayak gitu saling menikmati nggak? Mbak Paninya sendiri menikmati nggak gitu? Menikmati aja ya karena udah jadi kebutuhan. Cuman ya kalau kayak gitu intinya banyak suka dukanya. Terus pernah ngalamin nggak dapet pelanggan gitu, terus kitanya juga suka nih sama dia nih, atau bisa dibilang cakep lah gitu, pernah nggak sih dapet? Pernah, kalau sering sih malah kalau misalnya sayanya suka ya udah saya yang minta lama loh kayak gitu tuh. Oh ada. Nggak mau sebentar, jadi kalau misalnya sebentar saya yang marah. Kalau saya suka ya, kalau nggak suka justru saya yang pengen cepet-cepet. Iya. Gitu. Mbak Pani, sekali lagi saya mau ngucapin banyak terima kasih karena mau bercerita, mau curhat di podcast Sandi Keong ini. Saya cuma bisa mendoakan yang terbaik buat Mbak Pani. Ya, makasih. Oke, buat teman-teman semua di rumah, cukup sampai di sini aja podcastnya. Ambil pelajaran jika bisa ada yang diambil dan buang jauh-jauh hal yang negatif. Jadi saya harap penonton Sandi Keong bisa bijaksana dalam mengambil podcast ini. Oke, sampai di sini aja. Yuk, bye-bye. Bye pun. Makasih ya. Ya.